Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, untuk pelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Untuk materi kali ini yaitu tentang menemukan ide pokok dalam paragraf. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui pengertian dari ide pokok itu sendiri itu apa. Jadi ide pokok bacaan adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kemudian untuk menentukan cara menemukan ide pokok dalam paragraf, yaitu caranya yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Nah, kamu perlu dengan cermat dalam membaca sebuah paragraf, maka perlu berkonsentrasilah dengan baik dalam membaca. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Jadi paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat harus kamu cermati ketika membacanya. Jangan sampai ada yang terlewat kalimat dalam paragraf tersebut sampai kamu lupa membacanya. Untuk yang ketiga yaitu baca tiap kalimat. Jadi dalam satu paragraf, ide pokok bisa terdapat di awal, di akhir, atau bahkan di awal dan di akhir paragraf. Kembali lagi, pastikan tidak ada kalimat yang terlewat membacanya ya. Untuk yang keempat yaitu tandai ide pokok. Jadi setelah menemukan ide pokok di paragraf tersebut, langsung kamu tandai. Bisa dengan cara menggunakan pensil atau spidol. Jadi kamu tandai dulu mana ide pokoknya. Nah, hal ini untuk meminimalisir lupa yang bisa saja terjadi. Jadi biar kamu ingat pada paragraf itu ide pokoknya yang mana. Nah, untuk yang terakhir yaitu tandai info penting. Jika ada info yang penting dalam paragraf tersebut, tidak ada salahnya untuk menandai. Biasanya akan ditanyakan dalam soal-soal di nomor selanjutnya yang menggunakan paragraf yang sama. Nah, demikian cara menemukan ide pokok dalam paragraf. Baik, untuk contoh, ya, coba perhatikan paragraf berikut ini. Ada sebuah bacaan. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tipus, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Nah, dalam membacanya kamu pelan-pelan dulu, disimak baik-baik. Kamu seperti tadi ya, ditandai mana ide pokoknya. Nah, pada paragraf ini ide pokoknya adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Nah, ada yang tahu kenapa? Ya, seperti yang kita lihat di atas. Kalimat lain dalam paragraf ini hanya menjelaskan penyakit-penyakitnya. Pada kalimat 2 misalnya, kalimat tersebut berisi contoh dari penyakit yang ditimbulkan.
Di sisi lain, kalimat terakhir menjelaskan penyebab dari munculnya penyakit tersebut. Nah, jadi ide pokok dari paragraf yang tadi adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Nah, demikian cara menentukan ide pokok. Untuk berikutnya, coba ada di semuanya, tentukan. Nanti ada sebuah bacaan yang berjudul Perkembangbiakan Tanaman Jagung. Coba kamu tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf ya. Setelah itu nanti kamu kirim lewat Japri WA Pak Guru. Jangan lupa ya, kamu kerjakan, kamu cermati, kamu pelajari. Tetap semangat dalam belajar. Oke, untuk bahasa Indonesia itu. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.